Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proses audit atas aset tetap yang beranggotakan yang pertama Dwiki Putra Kasih dengan NIM 2019-01-7136, kedua Anastasia Dewi Rasih dengan NIM 2019-01-7154, dan terakhir Laurentius Mudakondo dengan NIM 2019-01-7159. Yang pertama, auditing. Menurut Sukisno Agus, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dan beberapa jenis audit, yang pertama audit keuangan, audit operasional, audit ketaatan, dan terakhir audit investigatif. Selanjutnya, aset tetap. Pengertian aset tetap menurut PSAK 16 paragraf 6 A dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan B diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berikut adalah beberapa aset tetap, yaitu seperti tanah, gedung, bangunan, mesin, dan alat-alat kendaraan dan peralatan. Selanjutnya, ada pengakuan aset tetap. Pengakuan aset tetap berdasarkan PSAK 16 paragraf 7 dijelaskan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, dan B, biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Selanjutnya, ada karakteristik aset tetap. Yang pertama, digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, mempunyai material yang cukup. Yang keempat, memiliki wujud fisik. Yang kelima, aktiva tetap berwujud. Dan yang keenam, aktiva tidak berwujud. Tujuan audit atas aset tetap. Menurut Sukrisno Agus, pemeriksaan atas aset tetap mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure, diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Yang keempat, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar atau secara akurat. Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Proses audit atas aset tetap. Prosedur audit atas aset tetap menurut Sukrisno Agus adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas aset tetap. Yang kedua, minta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap yang berisikan saldo awal, penambahan serta pengurangan-pengurangannya dan saldo akhir, baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Yang ketiga, periksa footing dan cross footingnya dan cocokkan totalnya dengan general ledger atau subledger saldo awal dengan working paper tahun lalu. Yang keempat, votes penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Untuk penambahan kita lihat approvalnya dan kelengkapan supporting dokumennya. Untuk pengurangan kita lihat otorisasinya dan jurnalnya apakah sudah dicatat dengan betul.
Misalnya bila ada keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap tersebut. Selain itu, diperiksa juga penerimaan hasil penjualan aset tetap tersebut. Yang kelima, periksa fisik dari aset tetap tersebut dengan cara tes basis dan periksa kondisi dan nomor kode dari aset tetap. Yang keenam, periksa bukti pemilikan aset tetap untuk tanah, gedung, periksa sertifikat tanah dan IMB atau izin mendirikan bangunan, serta SPIB atau surat izin penempatan bangunan. Untuk mobil, motor, periksa BPKB, STNK-nya. Yang ketujuh, pelajari dan periksa apakah capitalization policy dan depreciation policy yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya. Yang kedelapan, buat analisis tentang perkiraan repair dan maintenance sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk dalam kelompok capital expenditures tetapi dicatat sebagai revenue expenditures. Yang kesembilan, periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah insurance coverage-nya cukup atau tidak. Yang kesepuluh, tes perhitungan penyusutan, cross-reference angka penyusutan dengan biaya penyusutan diperkirakan laba rugi dan periksa alokasi atau distribusi biaya penyusutan. Yang ke-11, periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Bila ada, maka hal tersebut perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk selanjutnya, pengujian substantif pada aset tetap. Prosedur pengujian substantif pada aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, prosedur analitik. Yang ketiga, prosedur pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, prosedur pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang kelima, prosedur verifikasi penyajian dan pengungkapan. Tujuan pengujian substantif atas aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang kendala catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Yang kedua, membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Dan untuk contoh soal, Anda sebagai staf auditor di KP Amri dan Corporation ditugaskan melakukan pemeriksaan tahun buku 31 Desember 2019 pada PT Mitra Utama sebagai auditor. Anda menemukan transaksi penjualan aset tetap tanggal 2 November 2019 berupa sebuah mesin yang dibeli dengan harga perolehan 100 juta dan akumulasi penyusutan sampai tanggal penarikan 60 juta. Mesin dijual dengan harga 70 juta. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan debit cash dan mengkredit aset tetap mesin masing-masing 70 juta. Apa jurnal koreksi yang harus Anda usulkan? Jurnal dibuat oleh klien pada 2 November 2019. Kasnya 70 juta di debit. Aset tetap mesin 70 juta di kredit. Jurnal yang seharusnya atau betul pada 31 Desember 2019, kasnya 70 juta di debit, AKP aset tetap mesin 60 juta di debit, aset tetap mesin 100 juta di kredit, laba penjualan aset tetap 30 juta di kredit. Jurnal koreksi penjualan aset tetap pada 31 Desember 2019, AKP aset tetap mesin 60 juta di debit, aset tetap mesin 30 juta di kredit, laba penjualan aset tetap 30 juta di kredit. Sekian hasil presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang masih kurang jelas, mungkin dalam presentasi bisa dipertanyakan. Terima kasih, salam.